Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara live Juicy Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas yang diadakan setiap hari Rabunya pada pukul 7.30 malam sampai dengan selesai. Bersama dengan saya Raymond hari ini, hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Johan selaku manajer dari YB Padang ya. Dan pada malam hari ini sangat disayangkan sekali karena akan menjadi malam Juicy Up yang terakhir untuk tahun 2025. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan Pak Johan mengenai Traders Golden Week. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, Year Ends Push, Traders Golden Week. Hari-hari menjelang akhir tahun, apakah kita ada momentum yang bisa kita ikuti untuk bisa memaksimalkan profit kita dan apa yang harus kita perhatikan atau apa yang harus kita waspadai di dalam Golden Week ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita mengundang terlebih dahulu Pak Johan untuk turut bergabung bersama-sama dengan kita pada... Kita pin dulu. Selamat malam Pak Johan. Malam Pak Raymond. Oke, aman. Bagaimana kabarnya Pak? Iya. Baik Pak, sehat. Baik ya. Wah, malam ini malam terakhir Juicy Up kita pada tahun 2025, Pak Johan. Oh ya. Oh, oke. Pas dong ya judulnya ya. Year's End, iya. Mestinya year end party gitu ya. Oke, ya baik. Selamat malam ya bagi teman-teman semuanya. Ada dari Ferdinand, selamat malam. Siapa nih? Tuk Sune. Selamat malam juga. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru saja bergabung pada malam hari ini ya. Pak, sebelum kita mulai, ini IHSG bagaimana Pak tadi? Volumenya cukup besar ya, di 33 triliun ya Pak? Iya, lumayan ramai nih ya. Cuma emang didominasi oleh Bumi ya, Bumi Badewa. Ya ini yang lumayan nih, Bumi aja udah 6 T lebih ya. IHSG ya tutup 8.700 ya. Oke sih, mau bikin all time high lagi nih besok-besoknya. Kita target ke 9.000 mungkin bisa kecapai ya di akhir tahun. Oke, sesuai dengan prediksi ya dari Pak Menteri. Iya. Salah juga kecil hari ini. Coba kalau dari patternnya, kalau Pak Johan lihat pattern dari IHSG sendiri itu kalau dari rising wedge ya Pak? Iya, lihat dari pattern lah. Dari candlestick-nya ya itu emang naik terus ya, naik menyempit ke atas, kemudian di bawah juga menyempit ke atas juga, jadi bikin rising wedge. Nah, hati-hati kalau jempol ke bawah ya. Nah, kita nggak tahu nih kapan pecahnya, karena kita lihat setiap dia naik dia selalu turun lagi gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, setiap bikin all time high, bikin new high, nah itu dia cenderung turun. Kayak kemarin itu kan all time high juga ya, 8749 ya. Nah, 8749, tapi closing-nya turun di 8657. Hari ini juga open-nya juga sebenarnya 8713. Tapi closing-nya di 8.700. Bahkan sempat di bawah 87 jadi 8668. Berarti memang ada kecenderungan seperti itu. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya sesuai dengan topik pada malam hari ini, bisa ditanyakan. Tapi untuk membahas emiten per emiten itu kita hanya melakukannya di Morning Juice, yaitu setiap pagi pukul 8.15 sampai dengan 8.45 pagi. Jadi mohon maaf kalau ada yang bertanya tentang emiten secara spesifik, mungkin kita nggak akan membahasnya pada malam hari ini ya. Oke, kita mau tanya dulu Pak. Ini judulnya kan Year's End Push, Traders Golden Weeks. Maksudnya apa Pak, Golden Weeks itu? Apa yang biasanya terjadi pada Golden Weeks? Ya, jadi kalau bicara tentang Golden Week, memang sepanjang bulan ini ya, kita tahu bulan Desember, mestinya euforianya cukup bagus ya. Nah, kemudian juga banyak liburan, kita tahu. Banyak liburan di mana akhir-akhir bulan itu cenderung transaksi menurun, sepi. Nah, biasanya golden moment itu ya, waktu-waktu yang terbaik itu saat itu market itu kita bisa trading kan, itu adalah saat minggu kedua sampai minggu ketiga. Jadi kita setaran antara tanggal 8 sampai tanggal 19, tanggal 20-an gitu ya. Nah itu jadi pertengahan bulan. Nah itu yang mengatakan golden moment, golden weeks dikatakan. Jadi selama 2 minggu ini kan bagi para trader yang mau mencari cuan di market, mau BSJP, mau ONS, ya, mau SWIFT. Nah itu bisa memanfaatkan momen ini di 2 minggu terakhir ini. Sementara kalau udah masuk tanggal 20-an, nah itu market udah bakal cenderung lebih sepi.
mau cari cuan di market pun juga agak susah. Jadi kita memang beli buat simpan buat tahun depannya lagi gitu. Nah, seperti Oke. itu. Oke. Nah, apakah itu berarti, Pak, kalau misalnya sampai dengan tanggal 19 nanti, kalau misalnya ada emiten yang belum bergerak, apakah itu berarti dia tidak akan bergerak lagi sampai tahun depan gitu? Oh, enggak juga gitu, karena biasanya justru emiten-emiten yang nggak gerak, nah biasanya di akhir-akhir dia mulai bergerak, yang mungkin tertinggal gitu. Secara cyclical ya, secara siklusnya, ya mungkin dia agak dilupakan atau nggak hype gitu, Hmm. karena udah banyak saham lain yang hype, ya kita juga tahu ya, karena market cap kita cukup kecil ya, jadi uang itu berputar di sana-sana aja. Jadi ketika Hmm. lagi ramai saham kelompok ABC, maka kelompok yang lain juga terpinggirkan gitu, sehingga dia kurang mendapat perhatian, sehingga cenderung sepi gitu. Nah, maka selalu ada Oke. rotasi sektor di bursa kita. Nah, jadi Ya. ketika nanti udah mulai sepi, nah mungkin sekitar tanggal 20-an orang udah mulai nggak melirik, nah mungkin di saat itu dia mulai uh, naik gitu, mulai mencuri perhatian gitu. Hmm. Oke. Berarti memang karena perputaran uang yang di sana-sana aja ya. Kalau sudah naik udah TP, cari lagi yang murah. Seperti itu terus ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini ada yang bertanya, Pak, kalau akhir tahun biasanya sektor apa aja sih yang bagus, Pak? Ya, sebenarnya tidak melulu mesti satu pakem ya. Oh, akhir tahun ini mesti sektornya ini, enggak juga. Kita juga harus fleksibel kita lihat gitu. Nah, kalau biasanya kalau kita lihat kan akhir tahun cenderung kayak batu bara itu biasanya yang umum. Tapi kalau kita Hmm. lihat batu bara kan tahun ini nggak perform ya. Hmm. Kita lihat cenderung nggak perform, nggak jalan. Mungkin yang jalan cuma UNTR doang kali ya. Sementara Hmm. kalau yang Adaro dan teman-teman yang lain, PTBA itu juga nggak jalan. Nah, banyak Hmm. kalau kita lihat yang agak oke, kita lihat ya, yang mungkin kita juga lihat sekarang ini lebih ke pangan ya, kita lihat pangan ya, ada Hmm. program makan bergizi. Nah, itu mungkin sektor unggas sih cukup menarik ya, Java ya, Cepin, kemudian Hmm. juga kalau yang kecil-kecil kayak beef, ayam, nah itu mulai menarik gitu ya. Hmm. Nah, mungkin juga kemudian perbankan selalu menjadi yang utama ya, maksudnya selalu jadi motor untuk menggerakkan IHSG kita, walaupun kita lihat IHSG memang perbankan memang lagi cenderung tertekan gitu. Tapi mestinya sih kalau kita secara fundamental, secara kedepannya juga mestinya sih bakal ada tarikan lagi ke depannya buat saham perbankan gitu. Hmm. Kemudian juga saham berikutnya mungkin karena lagi yang selalu nggak pernah ketinggalan saham sektor teknologi ya, teknologi sekarang yang mungkin lagi rame kayak WiFi, Inet ya, DCI, Hmm. kemudian DOH, Yellow dan saham yang menurut saya itu sekarang yang lagi tren. Kemudian juga dengan ada karena sekarang trennya juga AI, nah mungkin juga ke depan juga ada rencana penurunan suku bunga ya, nah itu juga pengaruh ke saham teknologi kayak Hmm. bank digital gitu, kayak Oke. Arto, ya. Kemudian juga ada Goto rencana mau Hmm. merger dengan Grab, nah Hmm. itu bisa kita perhatikan saham seperti itu. BBYB seperti itu ya. Tuh. Oke. Jadi cara pilih sektornya itu sektor atau emiten yang oke yang perlu diperhatikan itu selain dari technical, Pak. Berarti itu memang dari apa ya? Dari apakah dari memang apa yang lagi hype, dari berita, dari apa itu ya? Ya, Untuk kalau cara saya lihat memilih. pertama dari siklus ya, dari Hmm. siklus. Tapi kadang-kadang ketika siklus nggak bekerja ya kita lihat kira-kira apa sih program pemerintah. Kalau kayak dulu kan akhir tahun juga misalnya, wah konstruksi ini bakal jalan karena bakal Hmm. kejar proyek nih Q4 gitu, bakal dikebut gitu. Tapi kan sekarang nggak, karena kita tahu kan kondisi ekonomi kayak gimana gitu, sehingga konstruksi juga nggak jalan gitu. Maka kita juga harus adjust ya. Kita lihat yang lagi hype itu lebih cenderung ke misalnya energi terbarukan, misalnya kayak, Hmm. nah kemudian juga kayak yang lagi digadang-gadang sama Pak Prabowo kan MBG ya, nah itu juga jalan, berarti lebih ke arah konsumer. Nah kita juga Ya. sama konsumer juga Hmm. jalan, kemudian juga kan teknologi seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan tren zaman gitu, perkembangan zaman gitu. Jadi tiap Ya, tahun ya. kadang-kadang bisa pola itu bisa berubah gitu, walaupun ada beberapa hal yang kadang mungkin bisa berulang gitu. Tapi Hmm. kita mesti fleksibel. Betul. Menarik sekali karena seperti yang Pak Johan tadi bilang ya, harusnya biasa akhir tahun batu bara jalan. Lalu kalau kita maksa pokoknya batu bara kita beli harus jalan, tapi ternyata nggak jalan. Iya. Sayang ya gitu ya. Uh, Iya. Nah, Misalnya kalau salah kita satu yang lihat batu ya. bara yang jalan itu kan kayak bumi ya, bumi dewa. Nah itu kan juga termasuk batu bara juga, gitu. Cuma nggak batu bara yang seperti biasa yang kita kenal, kayak
PTBA, Adaro gitu. PTBA ya. Jadi ini ceritanya udah beda gitu. Jadi Hmm. story-nya, shape-nya lebih ke arah konglomerasi gitu. Jadi grupnya Salim, grupnya apa gitu. Mm-mm. Betul, betul, betul. Oke, salah satu yang bisa mendorong momentum kan saat ini banyak yang dilakukan corporate action ya Pak ya. Dan dari Hmm. data yang ada, bulan Desember sendiri ada 5 right issue yang akan digelar, 3 yang sudah jalan, 2 yang masih Iya, tentatif, betul ya Pak ya? Nah, betul. eh, sebenarnya kenapa ya mereka melakukan right issue itu di bulan-bulan di mana sebenarnya kan seharusnya bulan Desember itu bulan yang lebih sepi. Tapi kenapa mereka Hmm. mengadakannya bulan Desember? Apakah itu memang bagian dari strategi emiten itu? Kalau dibilang sih mungkin nggak mutlak strategi ya, karena emang jadwalnya emang seperti itu. Mereka dia juga menunggu rilis laporan keuangan Q3, jadi kan mereka Hmm, mesti meeting dulu ya. Itu kan juga RUPSLB ya, ada RUPSLB itu kan udah ada jauh-jauh hari. Kayak INET itu kan bulan September atau Oktober tuh ya. udah RUPS gitu untuk Hmm, menentukan wajib bakal apa raise itu di bulan Desember. Nah, karena juga terkait dengan administrasi segala macam itu kan butuh waktu, persetujuan, kemudian juga due diligence oleh OJK dan sebagainya. Nah, itu kan bisa waktu berbulan-bulan. Makanya pas kebetulan jatuh temponya pada bulan Desember ini gitu. Jadi nggak sih, hmm, bukannya disengaja. Uh, oke, oke. Tapi dengan banyaknya red issue, apalagi red issue jumbo itu, apakah bisa mempengaruhi likuiditas yang ada di pasar itu, Pak? Apakah justru dananya investor semakin tersedot di red issue-nya, atau justru bisa meningkatkan gairah pasar? Mestinya sih bakal meningkatkan gairah pasar ya. Karena kalau kita lihat dari isunya, kalau misalnya dari isunya bagus buat pengembangan ya, kayak Pani kan dia mau akuisisi CBDK gitu ya. Nah itu kan pasti positif ya. Dia untuk Hmm, mengembangin dia punya usaha, mengkonsolidasikan perusahaan dia. Nah itu kan bakal direspon market dengan cukup bagus. Kayak kemarin juga dari isunya Bufa, nah itu kan lumayan menarik gitu. Nah itu yang bikin market ya jadi bergerak cukup dinamis gitu, karena mereka investor akan memulai memburu saham-saham yang ada aksi korporasi ini. Jadi saham-saham yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilirik ya, kayak CSIS ini kan belum pernah dilirik dulu ya, tapi setelah ya. yang ada karena isu, nah itu sahamnya kan udah mulai bergerak gitu sebelum ada isunya, karena harga isunya jauh di bawah harga ya itunya, harga pasarannya gitu. Hmm. Oke, oke, baik. Ini ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya untuk hari ini, malam ini ada itu apa namanya, The Fed, Betul, nanti malam. ya. Hmm. Kira-kira bagaimana, Pak, untuk The Fed sendiri, Pak? Kalau menurut konsensus sih kayaknya bakal ada penurunan suku bunga ya nanti malam ya, 0,25%. Nah ini kita lihat bakal The Fed bakal ada kejutan atau sesuai konsesi. Maksudnya sih bakal ada penurunan suku bunga. Nah kalau Hmm, ada penurunan suku bunga itu pasti akan positif ke saham-saham perbankan dan properti gitu. Dan oke. besok ya itu bisa terbang lagi tuh. Tapi apakah harga saat ini sudah termasuk price in bahwa suku bunga itu akan turun? Ah, Kalau price in sih kayaknya belum ya, belum. Karena kita Hmm, lihat juga saham perbankan masih terkoreksi ya, karena perbankan yang paling berpengaruh gitu. Kemudian juga saham properti juga nggak terlalu gerak ya. Jadi market juga masih ragu-ragu, nggak karena konsensusnya nggak terlalu kuat dia punya persentasenya gitu. Walaupun hmm, memang ada peningkatan dari misalnya dari bulan kemarin itu misalnya cuma 30%, dan sekarang udah mulai meningkat 45% atau 50% seperti itu. Sehingga ya, mulai ada kenaikan, ada kemungkinan persentasenya dia bakal menurunkan suku bunga gitu. oke, oke. Nah, salah satu dari aksi korporasi selain dari tadi right issue tadi, di bulan ini juga ada 2 IPO ya yang digelar di Desember ini, RLCO sama dan Supa. Mm-mm. Teman-teman yang mau daftar, jangan lupa ya, di tanggal 10 sampai 15 ya kalau nggak salah Pak ya. Iya. Mm. Ya. Nah, jadi menurut Pak John sendiri, ketika mereka launching IPO ini di bulan Desember, biasanya respon trader itu tetap mereka selektif dan mereka tetap melihat pada fundamental perusahaan, atau mereka bisa lebih agresif, Pak, karena ini ngikutin momentum di akhir tahun. Ya, mungkin ada benarnya juga ya bahwa di akhir tahun, mungkin karena ini udah terakhir-terakhir, orang bakal lebih antusias untuk mengikuti gitu. Hmm, Apalagi tapi juga itu balik lagi ke
kondisi perusahaannya, perusahaan apa yang IPO gitu. Nah, kebetulan ini yang cukup hype ini kan Superbank ya, yang cukup lumayan hype yang bakal jadi fenomenal juga ya, karena dia juga termasuk cukup gede ya, IPO-nya 2,7 T ya, hampir 3 T gitu. Nah, ini juga mengandeng 6 underwriter ya. Jadi diperkirakan sih ini bakal rame dan bakal hype juga gitu. Ditambah juga ini memang kayak ini bakal IPO terakhir di tahun ini gitu. Nggak ada lagi kayak IPO di tahun ini. Benar. Jadi menurut Pak John sendiri untuk IPO Supa ini bisa menjadi salah satu highlight di akhir tahun 2025 ini ya Pak? Iya, jadi penutup IPO. Oke, kalau begitu kalau boleh tahu, kalau Pak John bakal ikut nggak IPO Supa? IPO Supa sih sebenarnya cukup menarik, tapi saya kayaknya nggak ikut karena emang dana lagi tertahan di saham lain gitu. Jadi kalau saya hitung, ya rata-rata kan kalau IPO ini cuma dapatnya 1-2 lot ya. Nah, sebentar kalau dijual yang lain buat ikut IPO kayaknya sayang gitu ya. Udah paling saya kalau mau ya huntingnya di market aja, karena mereka YB kan kita bisa dapat dapat antrian awal, bisa dapat IPO kan lebih sering kan kita dapat. Nah, masih mending kita langsung hajar di opening ya, opening IPO ya di market. Nah, itu kemungkinan dapatnya yang lebih gede gitu. Kita bisa dapat 100 lot, 200 lot itu lebih gede daripada kita ngikut IPO dan dana gede atau cuma dapat 1-2 lot, itu lumayan nyesek juga sih. Tapi yang di Supa ini sudah mulai peraturan OJK yang baru Pak, di mana retail itu bisa mendapat jatah yang lebih. Iya, tapi kalau oversubscribe tetap sedikit juga kayaknya ya. Nah, kemudian juga ya seperti itu. Dari Dion juga, cara antrian cepat di YB bagaimana? Ya, cara antrian cepat ya, biar dapat itu ya paling antrian kita kan server udah mulai buka jam 00.05 ya. 00.05, nah itu udah mulai buka. Nah, itu bisa mulai input antrian. Nah, yang kedua, kalau untuk saham yang udah arah, terutama kalau IPO ya kita gunakan market order. Nah, kalau market order tuh kans untuk dapatnya jauh lebih besar dibanding kita ikut antrian. Nah, jadi bisa gunakan dua cara juga. Yang pertama kita antri, yang pertama, kemudian yang antrian kedua kita gunakan market order. Jadi kalau salah satu nggak dapat kan masih ada harapan itu yang satunya lagi, seperti itu. Iya, betul. Kalau dari IPO Supa ini kira-kira ada yang perlu diperhatikan nggak Pak secara fundamental atau story-nya Supa ini supaya kita bisa berhati-hati kalau misalnya ada yang perlu kita perhatikan ini. Supaya kita nggak terjebak di euforia gitu Pak. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah track record underwriter-nya sih. Nah, dari yang udah ada dari track record underwriter-nya, itu tuh nggak bakal bisa arah berjilid gitu ya. Bahkan cenderung dia susah arah gitu Kak. Cuma karena ada beberapa underwriter yang lumayan bagus, jadi itu kayak agak tolong. Tapi main underwriter-nya itu sebenarnya track record-nya kurang bagus gitu. Jadi walaupun mungkin ini bisa arah, kayak 1-2 kali arah sih masih bang. Itu mungkin bakal dibongkar lagi ya. Agak susah bertahan. Baik. Berarti justru yang diperhatikan tuh underwriter-nya ya, bukan lebih ke fundamental perusahaan ya Pak ya? Bukan. Fundamental itu nanti belakangan setelah IPO, setelah jalan berapa minggu atau 1 bulan, nah itu baru kita bisa lihat fundamentalnya gitu. I see. Oke, jadi kita pelajarin dulu underwriter-nya siapa dan track record-nya seperti apa ketika dia IPO ya, apakah arah berjilid atau apakah arah 1-2 kali udah langsung dibuang gitu ya. Oke, jadi teman-teman juga bisa perhatikan ya supaya kita nggak terjebak. Oke, dari Notes Yentoya, kalau sudah akhir tahun gini cocoknya swing, scalping atau invest Pak? Akhir tahun ya swing sih ya. Swing bisa ya. Kalau mau scalping juga ya bisa ya, kita manfaatin golden week ini ya, kayak minggu kedua sampai minggu ketiga ini ya, tanggal 8 sampai tanggal 19 ini kalau mau scalping sih masih bisa gitu ya, BSJP, ONS gitu. Nah, mungkin nanti masuk minggu ke tanggal 20-an ke atas, nah itu bisa ubah style-nya, bisa ke swing atau buat invest buat tahun ke depan gitu. Nah, itu mulai hunting saham-saham yang murah secara fundamentalnya, yang udah bagus fundamentalnya, nah itu bisa kita koleksi gitu. Oke. Ada yang bilang dilema IPO kali ini males banget kalau cuma dapat 1-2 lot, sama dong.
Cuman untuk portonya jadi cantik ya, ada hijau-hijau tebel gitu. Vim, ada tuh kemarin satu lot cuannya kebeli cilok. Oke, oke. Baik. Nah, eh, tadi apa lagi nih saya tanya ya. Oke, kalau dari saham big caps ya, saham big caps beberapa waktu ini terutama di perbankan mereka mengalami penurunan cenderung apalagi di BBCA ya. Apakah artinya nih Pak? Apakah arti daripada penurunan saham-saham big caps terutama perbankan di dalam konteks window dressing? Apakah ini bisa jadi indikasi kalau window dressing itu nggak akan datang hari ini tahun ini atau window dressing tetap ada tapi nggak di saham big caps? Kalau saham-saham big caps saat ini kan sedang turunnya lumayan ya Pak ya, yang perbankan itu. Nah Iya, itu apakah ada sesuatu nggak Pak? Apakah artinya memang akan ada window dressing, tidak ada window dressing atau seperti apa itu Pak? iya. Kalau kita lihat ketika saham big cap turun, tapi bukan berarti itu nggak ada window dressing ya. Nah, cuma Hmm. emang window dressingnya bergeser ya, beralih dari saham-saham big cap ke saham-saham sektor lain. Kalau kita katakan saham-saham konglo ya. Nah, kita Hmm. saham-saham konglo itu yang mulai bergerak gitu ya. Kalau saat ini kan kita lihat saham-saham konglonya Bakri ya, Bakri Group gitu. Nah, itu yang Hmm. mulai bergerak naik. Kemudian juga saham-saham teknologi kayak WiFi, Inet. Nah, itu yang window dressing-nya ke arah sana gitu. Nah, jadi kalau Hmm. nanti yang mungkin dia bulan, nah itu kan ya nanti setelah ini selesai dan nanti buat ambil kayak perbankan gitu salah satunya. Oke. Tapi jadi kalau window dressing itu bisa terjadi Kalau pada saham-saham yang istilahnya saham konglomerasi atau saham-saham yang lagi ada corporate action memang bisa masuk ke sana nggak harus ke big caps gitu ya Pak ya. Halo Pak Johan, iya bisa. saudara. Kita lihat kan harusnya karena saham-saham big cap jelas. Suaranya rada keputus-putus ya Pak ya. Oh ya, bentar. Oke, oke, sudah normal lagi Pak. Oh, maaf, Oke, bentar. sudah aman. Oke. Ya. Oke, gimana? Sampai mana tadi? Oke, Bentar ini ya. gambarnya. Nah, Oke. oke, belum terlihat gambar Pak Johan ya. Bentar ya. Oh ya, bentar ada masalah teknis. Iya, mohon kesabarannya teman-teman. Lagi ada masalah teknis. Di sini ada yang trauma underwriternya CC katanya. Berarti mungkin CC sering ini ya, ngeprank ya. Oke, mungkin kameranya bisa diarahkan ke Pak Johan. Oke, Nah, oke. ya, oke, oke Pak. Nah ini ada yang bertanya juga Pak, nih kalau suku bunga Amerika Hmm. dipotong, Hmm. didistribusikan bulan Desember, apakah emiten emas bakal naik lagi Pak? Mestinya sih kalau suku bunga turun, eh,
emang pastinya sih emas turun ya, karena orang bakal beralih gitu dari safe haven ke yang lebih risky aset gitu. Oke, oke, baik. Ini ada yang nanya kalau swing sekarang ini kira-kira sektor apa yang bagus ya Pak ya? Swing ya, kayak tadi yang dibahas ya, itu soal saham-saham yang bergerak di bidang teknologi ya, kemudian juga perbankan sih masih oke ya. Hmm, oke. Ya, sudah jelas Pak ya? Udah Oke. Ini ada yang bertanya seperti biasa, Pak, mau tanya tahun ini apa ada window dressing nggak ya? ada ya, kalau tahun ini kayaknya ada ya, nggak seperti tahun kemarin, kita juga target juga lebih bergairah ya. Nah cuma memang window dressingnya bukan di saham-saham buat saat ini ya, mungkin belum di saham-saham perbankan gitu. Mungkin Hmm, nanti kita akan akhir tahun ya mungkin ada pergantian gitu ya, pergantian sektoral. Kalau sekarang sih lebih ke arah saham-saham pengunglo ya, saham teknologi gitu. oke. Ini ada kemungkinan nggak sih Pak? Ini kalau misalnya saya perhatikan di chart ini, terutama di saham BCA ya. BCA sendiri kan juga salah satu saham yang memang sering dipakai untuk window dressing ya. Ini Hmm. pada bulan Oktober ini kan ada kenaikan signifikan sebesar 15%. Apakah ada kemungkinan mereka itu sudah curi start dulu di akhir Oktober atau di bulan November, lalu jualannya di bulan Desember? Kayak sih enggak juga ya, kalau kita Enggak ya? lihat Oke. seperti itu. Karena mereka yang buat jangka panjang juga. Hmm, oke, baik. Kira-kira bagaimana Pak kita bisa tahu kalau apakah nanti window dressing itu ada atau enggak ada? Apa yang harus kita perhatikan, Pak? Yang pertama kita lihat dari itu ya, kecenderungan market gitu ya. Hmm, Kita lihat beberapa saham kan sebenarnya udah lumayan bagus ya kita lihat ya. Ya emang kita abaikan dulu sektor perbankan gitu ya. Jadi hmm, kalau kita sekarang overall ISG kita kan terus cetak rekor ya. Nah itu sebenarnya kayak total juga beberapa saham yang secara konglomerasi itu bagus gitu ya, saham-saham hmm, Pak PP, saham kayak itu kan banyak saham yang benar udah bikin rekor baru gitu. Jadi hmm, sebenarnya secara nggak langsung window dressing ini sebenarnya udah terjadi gitu. Cuma hmm. awal-awal ini kan udah mulai berlangsung gitu. Cuma kadang-kadang kan dia nggak selalu bertahan sampai akhir. Jadi window dressing itu hanya sebentar aja gitu. Maksudnya tidak bertahan sampai akhir bagaimana, Pak? Jadi kalau kayak kemarin kayak PTRO tuh, PTRO kan udah tempat 10 ribuan ya, 10 ribuan. Nah kemudian dia pada sekarang udah mulai turun lagi sampai 11 ribu ya naik. Kemudian sekarang udah turun lagi mendekati 10 ribu gitu. Hmm, Nah jadi kan sebenarnya dia awal-awal tuh udah rally, udah memberikan window dressing gitu. Jadi kemudian di hmm. akhir-akhir dia tutup. Nah, nanti yang bakal kita lihat adalah penutupan tahunnya, penutupan akhir tahun. Nah, ketika harga IHSG minimal IHSG itu bertumbuh gitu, atau dari bulan tahun lalu dibanding tahun sekarang. Nah, ketika itu terjadi itu sebenarnya udah window dressing. Juga untuk saham-sahamnya gitu. Misalnya Hmm, saham brand misalnya tahun lalu itu berapa, nah tahun sekarang berapa penutupannya di akhir tahun. Nah, hmm. ketika ada kenaikan secara year to year, nah itu sebenarnya udah termasuk window I see, dressing gitu. I see, I Ya, see. karena kalau window Oke. dressing itu kan berarti kan mempercantik laporan ya antara Hmm, tahun lalu dengan tahun sekarang gitu. Jadi ketika hmm, misalnya fund manager ada punya saham brand atau saham apa ya yang kayak cuan gitu ya saham-saham lain. Nah itu kan tahun lalu harganya berapa, tahun ini harganya berapa. Nah itu bisa di compare. Kalau udah oke itu paksa nggak perlu window dressing lagi. Yang perlu window dressing adalah yang kinerjanya agak jelek gitu atau mungkin yang udah lumayan parah itu dipercantik gitu supaya minusnya kalau dalam misalnya lebih berkurang gitu. Kayak perbankan misalnya di hmm. akhir-akhir itu mesti kalau ada tarikan ya mestinya itu bakal memperbagus kinerja manajer investasi gitu. Ya. Mm-mm. Kalau begitu, kalau misalnya kita ikutan momentum pada bulan Desember ini, gimana cara terbaik untuk mengatur exit strategi kita, Pak? Apa yang harus kita perhatikan dan biasanya apakah ada waktu-waktu tertentu yang harus kita lebih waspada? Ya, kalau kita bicara exit strategi, ya kita lihat dulu ya. Kalau kita perhatikan, IHSG kan setiap ada kenaikan itu cenderung koreksi ya.
besoknya atau apa. Nah, itu Hmm. kita bisa manfaatin hal seperti itu. Jadi ketika dia sih udah mulai mencapai puncaknya, nah kita mulai reduce posisi, kita mulai kurang-kurangin barang kita gitu. Kita mulai rest cash. Nah, nanti ketika udah mulai koreksi lagi, nah kita mulai kumpulin lagi di bawah gitu. Itu salah Hmm. satu strategi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ketika udah mulai tinggi, udah mulai terjadi gap, terjadi euforia, nah itu kita mulai jual-jualan barangnya. Nah, mulai kita ganti shift ke saham yang belum jalan, seperti itu. Hmm. Oke, oke. Kalau secara timing ada nggak yang perlu diperhatikan? Kayak misalnya masuk ke bulan Januari, minggu kedua Januari atau apa? Apakah ada timing seperti itu yang perlu kita waspadai? Ya, kalau Mas secara timing ya, secara timing ya, kayak sekarang sampai akhir bulan itu masih oke ya. Nah, mungkin Hmm. nanti masuk di bulan Januari pertengahan, nah itu biasanya udah mulai koreksi di minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Jadi Hmm. pertengahan Januari itu ada harus hati. Jadi Januari efektif biasanya cuma di awal-awal Januari aja. Ya. Awal-awal Januari. Oke, baik, Hmm. baik. Ini ada yang bertanya, Anzu, Santarelli kali banyak yang ke suspend. Bagaimana point of view-nya? Kata Rally banyak yang kata maksudnya gimana ya? Mungkin saham-saham yang naik ya maksudnya ya. Ya, itu emang salah satu kebijakan bursa yang kita nggak bisa ganggu gugat ya. Emang udah aturannya seperti itu ya, ketika saham udah naik tinggi, nah itu bakal masuk itu ya, notis sama bursa. Sehingga Hmm. ketika dijadikan ke apa yang tidak wajar, dianggap kenaikan yang tidak wajar, itu muncul setelah masuk suspend pertama. Nah, setelah itu mungkin suspend 1 hari, besoknya buka lagi. Nah, kalau masih naik-naik terus ya, bakal disuspend lagi sampai apa emitennya mengeluarkan keterangan. Misalnya kenapa sih sahamnya dia tiba naik, ada kejadian apa, ada aksi koperasi apa. Hmm. Nah, setelah itu baru dibuka lagi seperti itu. Ya, emang Oke. sih itu agak agak mengganggu ya bagi sebagian trader ya, terutama bagi para trader itu emang agak mengganggu ya. Ya. Tapi ya gimana lagi, kita emang ngikuti aja aturan bursa yang ada, ya kita tinggal menyesuaikan aja gitu. Kalau Hmm. kita lihat ini saham udah naik tinggi atau udah kena umah 1 kali, ya kita tahu kalau naik lagi bakal kena umah kedua, ya kita mending exit dulu, kita cari saham lain. Nanti tunggu dia kena suspend kedua, dibuka suspendnya, nanti kita baru masuk lagi seperti itu. Ya. Itu bisa. Oke, ditanya lagi. Akhir tahun ini bisa 9.000 Pak IHSG? Ya mudah-mudahan. Kalau kita lihat Mudah-mudahan. sekarang 8.700 sih bukannya mustahil ya. Itu Udah gampang dekat ya? sekali. Hmm. Sudah dekat. Oke, baik, baik. Jadi, kalau pada masa-masa Golden Week ini tadi dari masa-masa sekarang sampai tanggal 19 kira-kira nanti ya. Hmm. Jadi apakah kita itu perlu merampingkan porto menjelang liburan atau justru kita bisa lebih agresif ngikutin momentum ini, Pak? Kalau sekarang sih kita perlu boleh agresif ya. Kita perlu boleh agresif, cuma nanti mungkin udah menjelang tanggal 20 ya, mungkin kalau Senin kan tanggal 22 ya. Nah, tanggal 22 tuh, nah itu udah boleh mulai kurang-kurangi porsi ya, karena kita mau liburan ya. Karena itu bakal kita libur dari tanggal 25 sampai tanggal Senin baru buka lagi. Jadi minggu ketiga tuh cuma hari bursa cuma 3 hari gitu. Jadi teman-teman Hmm. yang mau ngambil dana ya jualannya hari Senin supaya bisa cair hari Rabu. Hari Rabu bisa ditarik dananya karena kami sudah libur sampai Senin depan. Senin depan juga cuma 2 hari ya, Senin Selasa. Kemudian Rabu 31 tanggal 1 itu libur. Kemudian tanggal 2 hari Oke. kejepit. Itu juga cenderung Oke. bakal sepi juga. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Oke, mohon maaf buat teman-teman kalau ada yang bertanya mengenai spesifik mengenai emiten, bisa langsung ditanyakan besok pagi ya di acara Live Morning Juice pukul 8.15 sampai dengan 8.45. Hari ini kita hanya membahas mengenai topik atau topik kita pada hari ini yaitu Traders Golden Weeks. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi sebelum ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Johan? Oke, sementara ini kira-kira ada nasihat apa Pak yang bisa diberikan ke teman-teman semua mengenai topik ini? Ya, mengenai Golden Week ini ya mungkin yang perlu nasihat saya sih ya, teman-teman sih bisa manfaatin ya momen seperti ini ya, karena ini market lagi positif ya, dan manfaatin lah kalau yang bagi trader ya, bagi yang scalping ya, selama 2 minggu ini ya itu
kesempatan kita untuk mencari cuan di market gitu. Tapi juga jangan salah pilih saham gitu. Ya kita harus benar-benar pilih selektif saham yang benar-benar lagi perform gitu, lagi yang hype-nya lagi dapat gitu. Jangan kita pilih malah kita berkutat di saham yang lagi turun, misalnya nggak jalan, nggak perform. Nah itu kita malah menyia-nyiakan golden week yang ada gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini ya kita harus jeli membaca pergerakan saham, membaca hype-nya ini lagi di saham yang sektor apa gitu, di saham sektor apa, khususnya di emiten apa yang lagi bergerak gitu. Nah, sehingga kita fokus di sana, nah itu kita bisa dapatkan cuan yang maksimal gitu. Oke. Ini sebenarnya ada banyak teman-teman yang bertanya mengenai emiten-emiten tertentu, tapi saya coba generalize ya. Kalau misalnya ada yang saat ini stuck di saham-saham yang downtrend, Pak, yang benar-benar sampai di bawah ke bawah sampai bottom gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya, Pak? Ya, yang pasti kita lihat dulu fundamental, kita back fundamental dulu. Ya, ketika fundamental yang masih oke, secara fundamental masih bisa berbagus, bisa turn around. Nah kita sih hold dulu nggak apa-apa ya, karena kita bisa manfaatin nanti dia ada rebound, kita bisa pelan-pelan kita keluar. Tapi kita lihat juga chartnya teknikalnya gitu ya. Tapi kalau bilang sahamnya itu saham yang jelek, ya memang nggak ada basic fundamentalnya, karena dia naik karena digoreng sesaat, karena kita tahu banyak sekali teman-teman yang terjebak saham-saham yang dipom-pom ya, naik udah tinggi, kemudian beli di pucuk, taunya turun, nah kemudian bingung, ini mau ngapain nih gitu. Nah itu kita mesti lihat lagi, kira-kira benar nggak saham yang lagi naik ini beneran ada isinya nggak, ada fundamentalnya nggak dia naik gitu. Nah kalau emang beneran ya kita bisa kasih dia waktu untuk dia konsolidasi dulu gitu. Tapi ketika dia nggak ada isinya, hanya berita-berita di pom-pom gorengan aja, nah itu mending kita segera kita out, kita keluar, kita cut, dan kita beralih ke saham yang benar-benar secara prospek bagus, secara fundamental juga bagus, gitu. Oke, baik. Emang sakit sih, tapi kalau tetap dipegang terus ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Akhir tahun saham konsumen bakal naik gak kok? Banyak yang bakalan konsumsi dan pembelian naik. Bagaimana point of view-nya? Ya, kalau kita lihat sih beberapa saham konsumer sih sudah mulai naik ya, kayak Unilever, Mayora, MRT, itu juga udah mulai naik gitu. Udah mulai bergerak naik. Jadi itu juga mengantisipasi lonjakan daya beli ya, ada daya beli yang mungkin meningkat di akhir tahun gitu. Cuma kita juga harus tahu bahwa daya beli kita emang saat ini lagi turun. Cuma emang kemarin kan di-push ya sama Pak Budaya dengan mengalirkan dana ke bank-bank. Nah itu diharapkan bisa itu likuiditas bisa bertambah supaya ya orang ini bisa memutar uangnya buat usaha, buat apa, supaya ada income naik, otomatis daya beli akan meningkat. Seperti itu. Oke. Dari Bung Lis. Selamat malam, Bung Lis. Selamat malam juga. Wah, ini lagi Pak Raymond sih ingat kayak dejavu kemarin interview Wi-Fi. Wi-Fi dan Inet. Ya, masih pegang kayaknya ya. Cuan kotos-kotos dia. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Mari kita lihat nih, kayaknya banyak yang tentang emiten-emiten nih Pak. Andro sudah lama, Bumi banyak. Mau tarik cuan untuk liburan atau tahan di sekuritas saja kok? Ya kalau nggak ada keperluan mendesak ya biarkan di sekuritas ya. Cuma kalau misalnya udah ada cuan nih lumayan banyak dikumpulin selama ini, nah mau manfaatin buat buat liburan akhir tahun ya bolehlah ditarik sebagian ya dananya buat self reward ya, biar kita juga merasain selama ini saya cuan di market, ada loh hasilnya seperti itu. Nah kita bisa nikmati, nah sebagian lagi bisa kita putar gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Johan, terima kasih teman-teman semua nih. Sisanya bertanya tentang emiten, banyak tentang emiten. Dewa, Bumi, Andro. Kita bahas besok aja kali ya untuk emiten ya. Ada story apa nih? Ada story menarik terbaru. Story apa ya? Story tahap kali ya. Story apa ya story terbaru ya? Gak ada sih, masih yang belum ada.
Itu juga belum ada. Hmm. Jadi Ansu, terima kasih Pak Johan dan Pak Raymond. Terima kasih juga kembali Ansu untuk sudah bergabung. Oke, oh ya, ini dividen juga ada beberapa ya nanti Pak ya di bulan Desember ini ya. Iya. Hmm. Ada beberapa dividen, tapi udah pada lewat ya come date-nya. Tanggal kita ini. Eh, BRI nanti akan BRI, RUPS 17 kalau nggak salah ya. 17 oh Desember RUPS. Oh masih RUPS ya. Eh, masih Kalau RUPS. RUPS, eh, Ya, semoga bisa naik semuanya. Story hmm. Goto Merger. Waduh, gimana ini Goto Merger? Ya masih story lama kan. Tapi kayaknya ya semoga positif ya bagi yang jadi bagi ada yang nyangkut bisa bisa lepas, bukan cuma lepas tapi juga bisa cuan juga. Hmm. Oke. Oh, besok Excel pembagian dividen katanya. Ya pembayarannya, tapi come date-nya tanggal 1. Berarti udah yang hot tanggal 1. Udah lewat. Nah Oh iya, udah besok, lewat. ya besok dapat terima duitnya. Dividen Archie. Archie bagi dividen bulan Desember. Nggak tahu ya, belum lihat. Kayaknya Belum enggak. ada. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ada. Oke, English. Boleh minta Excel. Besok, besok pagi, English Besok, datang lagi ke Morning Juice ya, minta insight untuk emiten. Oke. Oke, saat ini sudah pukul 8.10. Kita sudah sedikit overtime. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung sampai malam hari ini, yang sudah berpartisipasi dan sudah bertanya dalam keseruan ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Thank you juga Pak Johan yang sudah memberikan penjelasan, insight pada kita semua mengenai momentum apa yang akan terjadi di bulan Desember di akhir tahun ini. Dan sekali lagi, malam hari ini, justru pada malam hari ini adalah yang terakhir untuk tahun 2025. Kita akan berjumpa kembali tahun depan untuk di acara-acara yang berikutnya. Kalau begitu, kalau kita nggak ketemu lagi, saya mengucapkan selamat tahun baru ya untuk semua dan juga tentunya selamat Natal bagi yang merayakannya. Kalau gitu, sampai jumpa semuanya. Salam cuan. Pak Johan kayak sudah disconnect. Oke, sampai jumpa.